selanjutnya yang sekarang hidup di sini, di jiwa ini. Cut Nyadin dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar pada tahun 1848. Pada masa kecilnya, Cut Nyadin adalah anak yang cantik. Ia memperoleh pendidikan pada bidang agama. Banyak laki-laki yang menyukai Cut Nyadin dan berusaha melamarnya. Namun pada usia 12 tahun, ia sudah dijodohkan oleh orang tuanya pada tahun 1862 dengan Teku Cek Ibrahim Lamga, putra dari Ule Balang Lamga 13. Aceh memang cukup tangguh. Ya, memang benar, Komandan. Sepertinya kita harus melakukan tindakan. Tindakan katamu? Haha, itu sangat mudah. Apa maksudnya, Komandan? Bukankah kita memiliki senjata yang sangat canggih? Kita bisa melakukan apa saja dengan itu. Bagaimana dengan Meriam? Kita bisa saja menembakkan Meriam ke Aceh. Mariam, boleh juga. Tidak sia-sia aku menjadikanmu sebagai pemimpin strategiku. Lakukanlah. Baik, Komandan. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyetarkan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen, dan perang Aceh pun meletus. Cuk Nadin. Tadi apa Cuk Mutia? Aku melihat Fumio pergi dengan pasukan Aceh. Pasukan Aceh? Apa ini ada hubungannya dengan Belanda? Mungkin, karena aku mendengar dari suamiku bahwa Belanda akan melepaskan meriam. Ayo kita tenangkan warga agar warga tidak panik mendengar berita ini. Ayo. Kesultanan Aceh dapat memenangkan perang pertama, sementara Kohler tewas tertembak pada April 1873. Kematian Kohler memang menguntungkan untukku. Buktinya, sekarang aku telah menjadi jenderal. Kita perlu strategi baru. Kau menanyakan padaku, bukankah itu tugasmu? Dan aku yang menyetujuinya. Saya hebat daripada jenderal yang merupakan mantan pengatur strategi yang hebat. Haha, aku tahu kau hebat. Baiklah, aku akan memberikan idemu untuk menghancurkan Aceh. Apa itu, jenderal? Ya saya nanti. Baiklah. Assalamualaikum Cuk Nadin. Waalaikumsalam. Ada apa Cuk Mutia? Ayo kita pergi sekarang. Ayolah, para ibu-ibu dan juga warga sudah pergi dari sini. Tapi bagaimana dengan suamiku? Dia berjuang untuk Aceh. Baiklah. Cut Nyadin dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya. Ketika Ibrahim Lamga bertempur di Gletarum, ia tewas. Hal ini membuat Cut Nyadin sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Kurang ajar kau Belanda, kau telah membunuh suamiku. Ingat, akan kubalas kau dengan tanganku sendiri. Akan kubalas kau. Aku sudah tua begini, sepertinya aku harus mencari seorang istri lagi. Apa yang sedang kau bicarakan wahai Teku Umar? Aku sudah mencari seorang istri yang tangguh dan benar. Sepertinya aku mengetahui seorang yang seperti itu. Benarkah? Bisa kamu mengenalkannya kepadaku? Baiklah, besok datang ke sini lagi ya. Nyadin, aku ingin memberitahumu sesuatu mengenai... Aku sudah tua gini masih saja ada tertarik denganku. Tidak, kamu harus tersenyum sekarang. Mengapa aku harus tersenyum? Sudahlah, dia sudah menunggumu di depan. Ayo. Kebenaran. Ini Nyadin. Perkenalkan saya Teku Umar. Ya, saya sudah tahu. Saya hendak melamarmu, Cik Nadin. Untuk apa? Tapi maaf, saya tidak akan menerimanya. Cik Nadin, kau memang wanita pemberani, tangguh dan kokoh dalam medan. Saya kenal ketika kau menikah denganku, kau akan ikut dalam medan perang dan menghancurkan Belanda dengan tanganmu sendiri. Oke, aku akan terima lamaranmu. Tapi dengan persyaratan kau menghormati omonganku yang tadi. Akhirnya, Cut Nyadin menikah dengan Teku Umar pada tahun 1880.
Mereka dikaruniai anak bernama Cut Gambang. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikorbankan secara fisabilillah. Teku Umar melakukan suatu taktik. Untuk bodoh suamiku. Tidak, tapi ini sudah kupikirkan dari lama. Aku tidak akan mengkhianati Aceh. Tapi, lihatlah sekarang. Aku bisa sedekat ini dengan Belanda. Aku bisa membodohi mereka. Percayalah padaku. Baiklah, aku akan percaya padamu suamiku. Lakukanlah apa yang harus kau lakukan. Keesokannya, Teku Umar dan juga pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi ke Kota Raja dan menyerahkan diri kepada Belanda. Teku Umar, suatu kehormatan kau dapat datang kemari. Aku sini bersama 250 pasukanku. Apa maksudmu? Apa yang ingin kau lakukan di sini? Aku ingin menyerahkan diriku dan pasukanku. Akan kuterima dirimu dan pasukanmu, Teku Umar. Belum, bawa dia kaulah, lalu kau ikut denganku. Pergilah kau lakukan. Sungguh musuh yang sangat mudah. Kupikir aku akan sulit untuk menaklukkannya. Benar, Jenderal. Kita harus membuat rakyat Aceh terbakar amarah. Apa maksudmu, Belum? Kita harus membuat Teku Umar sangat terhormat di sini. Itu akan membakar amarah rakyat Aceh. Baiklah, berikan idemu padaku. Angkatlah Teku Umar sebagai komandan pasukan unit Belanda dengan kekuasaan penuh. Kekuasaan penuh, sungguh ide yang luar biasa. Suamimu hebat ya sekarang. Dia sudah memimpin pasukan kita. Aku harap Belanda akan hancur. Ya, aku harap seperti itu. Apakah suamimu sudah memberitahumu apa yang akan dia lakukan kepada pasukan Belanda? Aku tidak tahu apa-apa. Apakah kau benar-benar tidak diberitahu olehnya? Dia tidak berbicara apa-apa kepadaku. Serius kau tidak diberitahu? Mengapa kau terdiam, Cik Nadine? Tunggu Umar, selamat siang. Selamat siang, Cik Nadine. Bolehkah saya meminjam Cik Nadine sebentar untuk berbicara? Baiklah, dia adalah istrimu. Saya pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu memberitahunya? Tidak, aku harap dia tidak mengetahuinya. Bagaimanapun, dia anak seorang petinggi dahulu. Informasi apapun pasti dia akan tahu. Aku ingin dia tidak tahu soal ini. Sudahlah, kita lakukan ini semua untuk Aceh. Teku Umar masih terus berhubungan dengan Belanda. Ia selalu mencoba untuk memperhatikan taktik Belanda dan mengganti sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang ia kuasai. Pengkhianat! Kau dan suamimu adalah pengkhianat. Sopankan suara kau, aku lebih tua darimu. Untuk apa aku bersikap sopan kepada pengkhianat sepertimu? Wahai Cut Nyadin, di mana rasa hormatmu kepada suamimu yang pertama yang sudah meninggal demi rakyat Aceh? Kau terdiam, Cut Nyadin. Di mana mulutmu itu? Di mana sumpah yang sudah kau ucapkan dengan mulutmu itu? Sudahlah, pergilah kau Mutia. Baik, aku akan pergi. Terima kasih atas pengkhianatanmu. Assalamualaikum Teku Umar. Waalaikumsalam. Ada apa, Cik Nadine? Sebaiknya kita berhentikan rencana ini. Kenapa? Aku tak mau rakyat Aceh mengira bahwa kita adalah pengkhianat. Kita bisa memberhentikan rencana ini dan kita bisa tetap melawan Belanda tanpa harus berpura-pura bersekutu dengan mereka. Itu hal yang sangat menjijikan. Bersikap, Cik Nadine. Rakyat Aceh sebentar lagi akan tahu maksud kita sebenarnya. Rencana kita hampir berhasil. Aku sudah mempelajari taktik Belanda juga sudah mengumpulkan pasukan Aceh. Tinggal menunggu waktunya saja. Bersabarlah. Baik suamiku, maafkan aku sudah mengeluh seperti ini. Percayalah, soalnya kita di jalan benar. Tuhan akan selalu ada di sisi kita. Dan ini akan menyerang basis Aceh, Jenderal. Apa kau sudah yakin dengan ucapanmu, Teku Umar? Saya siap, Jenderal. Apakah sudah mempersiapkan dengan matang? Tentu kamu tidak akan mendengar kekalahan, kan? Saya tidak akan berani mengambil tindakan jika semuanya belum siap. Baiklah, lakukan peperangan ini dengan sebaik mungkin. Kurang ajar, bisa-bisa kita ditipu oleh Teku Umar dan istrinya. Aku tidak bisa menerima semua ini, Belum. Tentu kita harus melakukan pembalasan dendam, Jenderal. Kita jangan mau dikatakan lebih bodoh oleh rakyat Aceh. Benar, kita harus melakukan operasi besar-besaran untuk menangkap Teku Umar dan istrinya. Baik, Jenderal. Saya permisi dulu. Namun, gerilyawan kini dilengkapi dengan perlengkapan dari Belanda. Mereka mulai menyerang Belanda. Sementara Jenderal Jan van Swieten digantikan oleh JB van Hees. Jan van Swieten memang tidak becus dalam hal ini. Jenderal, saya mendapatkan beberapa informasi. Baik, berikan aku apa yang kau punya. Pasukan Aceh terus menekan kita. Mereka sudah menyerang Kutaraja dan Melabuh. Begitu ya, sepertinya kita harus mengirimkan sesuatu ke Aceh. Apa itu, Jenderal? Demarsose. Apa maksud Anda, Jenderal? Pasukan Demarsose merupakan orang Tionghoa Ambon yang menghancurkan semua yang ada di jalannya. Namun pasukan ini dibubarkan karena rasa simpati pasukan Belanda. Peristiwa ini menyebabkan kesuksesan jenderal selanjutnya,
karena banyak orang yang tidak ikut melakukan jihad kehilangan nyawa mereka. Dan ketakutan masih ada tetap pada penduduk Aceh. Aceh pasti sudah dilanda ketakutan sekarang. Ya, kau benar. Tapi kita tidak bisa hanya berhenti sampai di sini. Apa maksud Jenderal? Apa Jenderal masih memiliki suatu rencana lainnya? Sewa orang Aceh yang bukan termasuk pasukan pemberontak. Baik Jenderal, tapi apa yang akan kita lakukan padanya? Suruh dia memata-matai pasukan pemberontak dan berikan aku informasi yang penting, bukan sampah. Akan saya lakukan Jenderal. Saya permisi. Permisi Jenderal. Ya, silakan duduk. Saya telah mendapatkan informasi dari informan Aceh yang telah kita sewa kemarin. Apakah informasi itu berharga atau hanya informasi sampah? Ini adalah informasi yang sangat berharga. Jenderal akan senang ketika mendengarnya. Katakanlah. Tanggal 11 Februari, Teuku Umar akan melakukan penyerangan ke Melabuh. Bagus, itu adalah informasi yang sangat berharga untukku. Teuku Umar, sepertinya balasan Belanda yang sesungguhnya baru akan tiba. Aku melihat kesiapan wahai Teuku Umar. Aku harap penyerangan ini berhasil. Doakan saja, kami meminta pertolongan Tuhan agar diberi kemudahan. Itu pasti. Kau berhati-hatilah, berjanjilah. Baik, sebaiknya aku tidak ada di sini. Aku pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nadine, jaga rakyat Aceh dengan baik. Jaga dan bersama kita seperti itu nanti kamu. Maksud kau apa berkata seperti itu? Tidak apa-apa. Ayo kita salat. Saat sedang di jalan, Teuku Umar ditembak oleh Belanda dikarenakan Belanda sudah mengetahui rencana beliau. Cut Nadine! Kenapa kamu datangiku? Ada apa? Aku minta maaf Cut Nadine. Suamimu. Kenapa dengan suamiku? Ada apa dengannya? Dia gugur tertembak peluru. Tidak, pasti aku belum meninggal. Cut Gambang, sebagai perempuan Aceh kita tidak boleh menumpahkan air mata kepada orang yang sudah syahid. Cut Nyadin kemudian memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Meolaboh bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Semakin lama Cut Nyadin sudah semakin tua, matanya pun sudah mulai rabun. Kenapa? Saya baik-baik saja kok. Apakah Anda saya ingin membiarkan makan dan minum? Tidak usah. Kalau begitu, sepertinya Anda perlu banyak beristirahat. Kalau saya terlalu banyak beristirahat, rakyat Aceh akan banyak yang mati. Kau ingin kemana, Penguat? Saya ingin pergi, tapi saya akan segera kembali. Semoga Anda senang jika saya kembali. Baiklah. Cut Gambang. Ada apa, Mak? Cut Nyadin, Cut Gambang, kau tidak apa-apa? Cut Mutia, aku mohon bawa anakku pergi dari sini sekarang juga. Tidak. Aku mohon. Tidak. Aku tidak mau, Mak. Aku tidak Pergilah. mau. Ini untuk rakyat Aceh, Mutia. Cut Gambang, ayo Cut Gambang. Kau sudah tua. Kau tidak bisa melawan lagi, Cut Nyadin. Bawa dia prajurit. Tidak akan kau biarkan Belanda. Cut Nyadin pun ditangkap. Sementara Cut Gambang berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan juga ibunya. Pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyadin meninggal karena usianya yang sudah tua.